Selamat pagi pemirsa, kembali Anda mengikuti Lipsus, liputan khusus. Dan kali ini tim Lipsus akan mengajak Anda untuk menikmati pesona indah Bukit Gua Jepang dan Taman Nginji-uhnya. Penasaran? Emang kuya pakai penasaran segala? Langsung aja deh pemirsa, ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Wulandari Wadani dan rekan saya Safiana. Kami dari liputan khusus. Kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk melihat pesona indahnya Bukit Gua Jepang yang ada di Desa Bangpanyang Muara 1, Kota Semarang. Ya, benar sekali pemirsa. Gua Jepang ini menjadi salah satu tempat wisata Visit Lok Semawe 2015 karena di dalamnya juga terdapat Taman Nginji-oh yang indah sekali. Nah, dari taman tersebut kita dapat melihat keindahan dari suasana kota Lok Semawe 7 kilometernya, yaitu termasuk keindahan PT Arun dan pelabuhannya dari jarak yang dekat. Sepertinya kalian semua udah penasaran nih, seperti apa itu Bukit Gua Jepang dan Taman Nginji-oh-nya. Langsung aja kita ke sana, yuk. Kita sudah berada di area parkir Gua Jepang. Nah, untuk melanjutkannya lagi kita harus berjalan kaki ya sekitar 7 km dari sini. Berdiri di sini aja kita sudah bisa melihat indahnya pemandangan yang ada di Bukit Gua Jepang. Tapi akan lebih indah lagi bila kita melihat dari ujung Taman Nginji-oh. Yuk, mari kita pergi ke sana. Pemirsa, kita sudah berada di Gua Jepang. Gua Jepang ini merupakan salah satu peninggalan sejarah masa penjajahan Jepang yang dimana dibangun oleh tentara-tentara Jepang dan melalui kerja paksa. Kalau begitu langsung aja kita lihat suasana yang ada. Sebelum itu kita harus memakai safety-nya, yaitu salah satunya helm. Yuk. Gua Jepang ini memiliki ketinggian maksimal 88 meter dari permukaan air laut. Bukan hanya menyajikan situs sejarah saja pemirsa, tapi akan mampu menyuguhkan kesejukan udara perbukitan dan pemandangan indah bagi pengunjung dari pagi hingga sore hari. Kita berada di dalam Gua Jepang. Suasana sini terlihat sangat gelap sekali ya. Saya sangat penat gitu, tidak bisa dimasuki dengan orang ramai. Namun kita lihat ke sana banyak sekali pengunjungnya. Yuk pemirsa kita terima. Sedikit bocoran informasi deh pemirsa, Gua Jepang ini oleh penduduk setempat dinamakan Kuroro. Ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Jepang yang digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan logistik pada masa itu. Ini tembus ke sana. Di bagian dalam gua nih pemirsa, setiap gua disekat sehingga berbentuk beberapa kamar. Di gua-gua inilah para tentara Jepang tinggal sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menahan serangan pejuang kala itu. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Mbak Nomi yang bagaimana Mbak Nomi bisa menjelaskan? Ya, di sini banyak beberapa lorong untuk tembus dari lorong ini ke lorong sana satu lagi. Nah, tapi lorongnya ini sangat gelap gitu, sehingga kita tuh takut untuk melewatinya. Tapi ayo kita mencoba dulu lagi. Nah, ini lorong salah satu kita masukinya. Yuk, ikuti kami.
ini salah satu contoh dalam terowongan ini. Nah, kita sekarang udah mengeluarkan dari lorong ini. Terima kasih untuk menunggu. Ya, sama-sama. Nah, ini terowongan yang tembusnya ke atas atap ini. Nah, ini lubang-lubang ini bekas tembakan. Dari TNI dulu, zaman Jepang dulu. Di sini dibunuh orangnya. Nah, ini bolong-bolongnya. Sangat terlihat jelas sekali ya, Mbak. Ya. Bagaimana suasana dulu masa penjajahan Jepang, sangat mengerikan. Terima kasih kepada Pak Naomi yang udah memberi waktunya untuk menjelaskan bagaimana sisi-sisi dari Gua Jepang. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Nah, kita akan melanjutkan ke Taman Ninjio yang sangat indah pemandangannya yang sana. Yuk kita mari ke sana. Awali perjalanan ke Taman Ninjiro, kita telah disambut Dengan beraneka ragam jajanan pasar dan berbagai souvenir. Ya, pemirsa, ayo kita lihat bagaimana liputannya. Kita sudah sampai nih di Taman Ninjiro. Kebetulan pun hari ini hari libur, jadi banyak yang mengunjungi ya hari ini. Yuk, langsung saja kita masuki Taman Ninjiro. Dari Taman Ninjiro ini pengunjung dapat melihat dari kejauhan sekitar 7 km pusat kota Loksmawe, termasuk keindahan pabrik PT Arun dan pelabuhannya dari jarak dekat. Menghadap ke utara nih pemirsa akan terlihat birunya Selat Malaka yang membentangi pabrik Arun. Sebelah selatan keindahan perbukitan dengan pepohonan rimbun, dan sebelah timur membentang jelas gedung-gedung di pusat kota Loksmawe. Sementara menghadap ke barat nih pemirsa akan terlihat bagian lain dari PT Arun dan perusahaan pupuk PTP. Pada siang hari, air laut membiru dengan awan sebagai dekorasi serta pohon-pohon hijau membentang dari semua sisi. Membuat mata kita tak ingin berkedip loh pemirsa. Sebuah karunia Tuhan yang wajib dilestarikan secara kesinambungan.
Ya, pemirsa, ini dia loh Taman Gua Jepangnya. Wow, sangat indah sekali ya. Ya, di sana kita ada yang lagi berpose-pose, berfoto, kita tanya pada mereka. Ya, kita samperin. Hai. Ada selfie-nya. Iya. Boleh tanya-tanya dikit nggak? Boleh. Ya, menurut kalian nih ya Mbak, gimana ya? Kenapa kalian memilih Taman Wisata Gua Jepang ini sebagai tempat wisata untuk hari libur seperti ini? Karena apa ya? Karena menarik ya. Iya. Pemandangannya sangat indah di sini. Ya, anginnya pun sangat sejuk. Iya, kalau boleh tahu Mbak ini dari mana? Ya, kami dari Melabo semuanya. Oh, Melabo. Iya. Ini dari Medan, jumpa di sini. Ya. Oh iya, ini lagi pada selfie ya? Iya. Ini kita selfie bareng. Oh iya, iya. Bukit Gua Jepang ini pemirsa yang syarat dengan sejarah penjajahan Jepang. Letaknya di sisi Jalan Negara, Desa Blangpanyang, Kecamatan Muara 1. Ketinggian di atas permukaan laut diperkirakan mencapai 100 meter. Wah, lumayan tinggi ya pemirsa. Bisa, seru sekali bukan? Kita sudah berkeliling di Bukit Gua Jepang. Dan di tempat ini bukan hanya untuk liburan saja, tetapi kita bisa mendapatkan sejarah-sejarah yang dahulu. Nah, akhir kata kami dari Lipsus, liputan khusus telah menemani Anda hari ini. Terima kasih banyak dan akhirnya kami harus pamit. Saya Sofriana dan rekan saya Wanda Riwandani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu menyelesaikan tugas ini. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing kami Pak Fazil, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah produksi siaran TV. Pak kasih nilai A+ ya. Amin. Dadah.